Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Umam Al-Bariu, NIM 2203 3260 3288. Hari ini kita akan melakukan percobaan rekristalisasi dari kristal asetanilida. Nah, untuk tujuan dari praktikum ini adalah kita memurnikan dari kristal asetanilida yang dibuat sebelumnya. Untuk alat bahannya, yang pertama ada glass beaker, kemudian ada pemanas, ada spiritus, kemudian ada Erlenmeyer, ada corong leher pendek, kemudian juga ada glass beaker yang kecil. Nah, untuk tahap pertama kita memanaskan dari air panas dulu dalam beaker yang besar. Ini beaker 1 liter, kita isi air 200 ml, kemudian kita panaskan terlebih dahulu. Nah, kita panaskan. Kita ambil sampel dari kristal asetanilida yang telah dibuat dari sintesis sebelumnya. Untuk sampel yang diambil tidak perlu banyak-banyak, kita cukup 1 sendok dari kristal asetanilida yang belum murni. Nah, sambil menunggu airnya panas, kita juga memanaskan dari corong leher pendeknya. Ini corong tangkai pendek kita masukkan di sini. Nah, kenapa kita memasukkan corong tangkai pendek di sini? Karena proses rekristalisasi ini berbagai alatnya itu harus dalam keadaan suhu yang tinggi, dalam suhu panas. Kalau tidak begitu maka kristalnya tidak akan terbentuk dan tidak terbentuk sempurna, karena memang harus pada suhu tinggi. Sambil kita tunggu proses pemanasan dari air dan juga corong tangkai pendeknya. Kurang lebih seperti ini. Oke, karena sudah agak panas ya, sudah cukup panas, jadi kita bisa memulai dengan kita melarutkan kristal asetanilida yang belum murni. Kita melarutkannya dengan air panas. Kita ambil dengan pipet tetes air panasnya. Itu sama dengan titik-titik kristal asetanilida, sehingga penggunaan panas ini bagus untuk proses kristalisasi, dikarenakan pada keadaan kristal asetanilida itu akan larut dan akan terbentuk pengotoran. Fungsinya itu untuk memisahkan pengotoran dari kristal asetanilida. Nah, kemudian kita panaskan juga di pemanas satunya. Dari menunggu air panas, kita panaskan, kita nyalakan ke spiritus untuk proses. Kita tambahkan lagi airnya. Kristal asetanilida. Ya, airnya masih kurang, kita tambahkan lagi. Kita ambil airnya lewat sisi pinggirnya.
Mari kita aduk. Kita aduk di atas pemanasnya. panas airnya, lalu kita ambil air panasnya menggunakan pipet sedikit demi sedikit dan masukkan ke dalam gelas air yang telah diisi masukkan minyak apa lalu menambahkan sedikit demi sedikit agar sampai sepatu berbentuk ketika sepatu larutan itu jenuh. Ambil air panas menggunakan pipet. Masukkan sedikit demi sedikit. Jangan lupa selalu untuk diaduk dalam keadaan panas di atas pembakar susu. Oke, akan saya dekatkan. Jika dirasa airnya kurang bisa ditambahkan lagi. Proses ini harus tetap di atas suhu panas, di atas membakar spiritus, karena memang proses rekristalisasi ini pelarutannya dari kristal sebelumnya yang belum murni memang harus pada suhu tinggi untuk melepaskan kotoran dari kristal yang belum murni. Kalau kristal atau parutan yang betul-betul besar kalian bisa dibijik-bijik atau sambil dicekak-cekak agar memecah tidak terlalu besar sehingga dapat larut ditembukkan. Kita tambahkan lagi airnya karena sedikit kurang. Kita tambahkan sedikit-sedikit. Apabila airnya kurang, tambahkan sedikit demi sedikit. Nah, tidak lupa kita juga harus memantau dari pemanas satunya pada pemanas corong tangkai pendek. Jangan sampai airnya belubuk-belubuk. Kita aduk sampai pastikan kristal yang kotor di dalam sudah mulai larut dan terbentuk ongkos. Nah, Itu biasanya kita berbentuk aduknya sampai kapan? larutan Kita sampai gumpalan-gumpalan seperti ini berwarna coklat hitam. kita mengaduk sampai terbentuk gumpalan warna coklat, di mana tandanya itu adalah kotoran yang sudah menggumpal sehingga kristal yang murni sudah mulai larut. Dan memang harus tetap pada kondisi suhu tinggi. Mulai panas kita menggunakan lap. Nah, seperti ini sudah mulai terbentuk coklat, noda coklat-coklatnya yang menandakan bahwa gumpalan coklat dari kotorannya sudah mulai terbentuk dan kristal murninya sudah mulai larut. Nah, oke, karena corong tangkai pendek dirasa sudah panas, kita panaskan Erlenmeyer untuk proses penyaringan. Kita ambil dengan
apa ini, jepitan. Nah, kita ganti diisi untuk memanaskan Erlenmeyer satunya untuk nanti kita lakukan proses penyaringan. Oke, kita kembali lagi ke kristalnya. Oke, saya rasa sudah cukup. Mari kita angkat karena kristalnya sudah blubuk-blubuk dan sudah terbentuk dari gumpalan coklatnya. Kita matikan pemanas satunya. Nah, ini sudah terbentuk pengotornya. Nah, berarti ini tandanya kristal aslinya sudah larut sendiri. Nah, selanjutnya Oke, kita move ke pemanas satunya. Kita berpindah ke pemanas satunya. Kita harus melakukannya dengan cepat ya, karena sedikit turun suhu saja kristalnya akan cepat menggumpal. Kita lakukan dengan cepat. Kita masukkan kertas yang sudah diwiru, kertas saring, ke dalam corong tangkai pendek. Nah, dalam kondisi suhu panas pada pemanas satunya, kita langsung melakukan proses filtrasi. Langsung kita saring. Karena sedikit turun suhu saja kristal akan mulai menggumpal. selanjutnya kertas saring yang berbiru tadi kita masukkan ke corong tangkai pendek. Nah, seperti ini. Lalu kita pasangkan kertas Erlenmeyer di dalam sini. Kita tambahkan air panas lagi. Nah, ketika ini dalam keadaan panas harus langsung dituang karena kalau tidak akan merusak lagi pada kertas saring. Oke, sekarang berdiri lagi panas. Oke. Airnya sudah mulai gelubuk-gelubuk. Kita menggunakan alat pemanah panas. Ini cukup panas karena memang harus pada kondisi panas proses rekristalisasinya. Kita juga menyaring pada suhu panas juga harusnya. Oke, sambil kita tunggu filtratnya turun. Oke, kita lihat. Pastikan pada saat pas penyaringan tidak ada satupun yang tinggal di atas kertas saring. Apabila ada satupun yang tertinggal, dilakukan pas penyaringan yang dilakukan. Kita matikan dulu pemanasnya. Sebentar, masih ada kendala.
Nah, alhamdulillah pemanasnya sudah mati, dan ini adalah filter dari penyaringannya. Ya, bisa dilihat. Ini filter dari penyaringannya, dimana di sini adalah kristal asetanilida yang sudah murni. Nah, untuk menginduksi proses rekristalisasi atau mempercepat proses rekristalisasi, kita lakukan dalam penangas es. Mari kita menuju ke penangas es. Kita bawa filtrat yang mengandung penangas es, ya. Kita taruh di penangas es untuk mempercepat proses rekristalisasinya. Nah, ini karena tadi pada suhu yang sangat tinggi, kemudian kita masukkan ke suhu yang rendah, sehingga proses rekristalisasi akan cepat terbentuk dengan penangas es. Nah, ini mulai terbentuk kristal dari asetanida yang mulai murni. Ya, sambil kita tunggu proses pada penangas es. Ya, ini kita dinginkan pada penangas es. Untuk nanti kristal yang sudah jadi itu bentuknya seperti kristal berwarna tidak berwarna gitu. Karena sebelumnya kan berwarna coklat seperti serbuk putih kecoklatan. Nah, nanti kalau sudah murni itu jadinya warna tidak berwarna kristal. Nah, ini sambil kita tunggu proses pada pendingin penangas esnya. Untuk proses setelah ini kita lakukan penyaringan lagi, penyaringan dari kristal asetanida yang sudah murni. Oke, saya rasa sudah cukup untuk penangas esnya. Kita kembali ke meja. Oke, kita cuci, kita tambahkan hasil kristalnya dengan air dingin, atau istilahnya kita cuci kristalnya. Nah, bisa dilihat ini. Bisa dilihat ya, kristal asetanida yang murni. Wah, sudah mulai terbentuk. Sudah mulai terinduksi proses rekristalisasinya. Wah. Kita harus cepat ke corong Bahner. Kita menuju ke corong Busner. Sebentar kita siapkan kaca preparat. Oh, mohon maaf tidak ada kaca preparat.
Busner, info Busner masih antri. Sebentar. Corong Busnernya masih antri. Ya, kita sambil menunggu corong Busnernya. Sebentar ya, kita tunggu corong Busnernya. Oke, karena Busnernya masih antri ya, kita pakai saringan biasa. Pakai saringan seperti biasanya, corong pisah. Perlu langsung disaring sih. Ya, pakai kertas saring biasa. Busnernya masih antri guys. Busnernya masih antri karena terlalu lama guys. Kita saring pakai corong pisah seperti biasanya. Oke. Nih, kita saring ya di sini. Sebentar saya arahkan videonya. Kita saring pakai beker kecil biasa. Sebentar, saya lihatkan. Nah, ini kristal asetanilida yang murni. Kita saring. Filtratnya ada di beker gelas kecil, kemudian kristal hasil rekristalisasinya ada di kertas saringnya ini. Oke, sepertinya sudah selesai proses penyaringannya. Nah, kemudian akan saya tunjukkan hasil rekristalisasinya. Ini ada kelihatan nggak ya, kilauan-kilauan yang memang sangat sedikit. Kelihatan nggak ya? Nah, ini adalah hasil kristal dari rekristalisasinya. Wujudnya seperti padatan tidak berwarna, sedikit mengkilap. Ya, ini adalah hasil dari rekristalisasinya. Padatan yang cukup mengkilap. Nah, untuk benar-benar dingin memang harus dibiarkan selama kurang lebih semalaman. Hasil rekristalisasi asetanilida. Ini adalah perbandingan dari sebelum rekristalisasi dan sesudah rekristalisasi. Kalau sebelum rekristalisasi warnanya
putih kecoklatan, putih kekuningan. Tapi sesudah rekristalisasi dia akan tidak berwarna dan berkilauan. Ya, seperti ini. Mungkin di sini tidak kelihatan ya, tadi kelihatan. Oke, karena tidak ada cawan Petri di sini, maka kita cukupkan untuk proses rekristalisasi hari ini. Untuk hasilnya seperti ini, ada di sini. Nanti kita jadikan satu di wadah. Oke, jadi ini adalah hasil kristal yang murni, yang sudah tidak ada pengotor lagi hasil rekristalisasinya. Ya, sekian. Oke, mungkin cukup sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Alif Umam Al-Bari'u akan mengakhiri ujian praktikum rekristalisasi asetanilida hari ini. Hasilnya seperti ini. Kristal yang dihasilkan Mohon maaf agak tidak kelihatan ya. Kurang lebih seperti ini. tidak banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.